Kesepakatan gencatan senjata di Gaza menemui titik baru. Di tengah ketegangan yang ada, Israel kembali menyodorkan proposal kesepakatan gencatan senjata pada militan Hamas. Hal tersebut diungkap langsung oleh Mesir dan Qatar selaku mediator antara keduanya, Selasa 15 April 2025. Dikutip dari Tribun News, Israel diketahui menawarkan pemberlakuan gencatan senjata di Gaza selama 45 hari. Sebagai syaratnya, militan Palestina harus membebaskan setengah dari total sandera Israel yang masih mereka tawan. Tak hanya itu, Israel juga mengharuskan Hamas untuk melucuti senjatanya. Diungkap para mediator, Israel menghendaki agar Hamas memenuhi syarat-syarat itu pada minggu pertama pemberlakuan perjanjian. Mesir dan Qatar juga menyatakan di saat yang sama, bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza akan dimasifkan. Israel sendiri juga menyiapkan imbalan berupa pembebasan hampir 670 tahanan Palestina, yang mana 66 diantaranya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Militan Hamas menanggapi proposal gencatan senjata baru yang diajukan oleh pihak Israel. Seperti diketahui, dalam proposalnya, Israel menawarkan 45 hari gencatan senjata. Namun Israel meminta imbalan berupa pembebasan setengah dari jumlah sandera yang tersisa. Militer Zionis juga mengharuskan militan Palestina itu untuk melucuti senjatanya. Menanggapi itu, Hamas menolak keras usulan yang mengharuskan mereka untuk melucuti senjata. Dikutip dari Tribun News, Hamas menyebut syarat pelucutan senjata itu sebagai sejuta garis merah. Pihaknya mengecam syarat yang diajukan oleh pihak Israel itu. Menurut Hamas, Israel sendiri harus berkomitmen untuk mengakhiri perang dan menarik pasukannya dari jalur Gaza. Padahal Hamas telah menawarkan untuk membebaskan semua sandera yang masih ditawan dalam satu gelombang. Belasan ribu orang berpengaruh di Israel menyatakan ingin genosida di Gaza dihentikan. Dilaporkan lebih dari 11.000 tokoh yang menyerukan hal itu, termasuk tentara cadangan, veteran militer, mantan pejabat, akademisi, pendidik, hingga profesional medis. Mereka disebut telah menandatangani petisi yang menuntut pemberlakuan gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera Israel. Dikutip dari Tribun News, Rabu 16 April 2025, ratusan tentara Israel sendiri telah menandatangani 2 petisi baru. Diketahui petisi itu mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Bahkan dalam petisi itu dinyatakan bahwa Netanyahu menghasut penegakan hukum. Perdana Menteri Israel itu juga dinilai membahayakan keselamatan pejabat dan berusaha menghalangi penyelidikan atas kasus korupsi yang menjeratnya. Adanya petisi-petisi itu juga memperingatkan krisis yang berkembang di lingkup militer Israel. Pengalaman memilukan dialami tahanan Palestina selama di penjara Israel. Tak hanya disiksa, mereka juga dipaksa untuk menggunakan lambang bintang David, simbol negara Zionis tersebut. Seorang tahanan Palestina yang dibebaskan pada Kamis 10 April 2025, Musab Khattawi, mengaku menjadi salah satu korbannya. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkap mendapatkan perlakuan buruk, bahkan hingga saat-saat terakhir sebelum dirinya dibebaskan. Pria yang dipenjara selama 3 tahun itu mengaku dimasukkan ke kotak sampah dan dipukul. Diungkapnya, seorang penjaga penjara juga mencukur rambutnya dan membentuk gambar bintang David. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya para tahanan yang dibebaskan pada Februari 2025 lalu juga dipaksa mengenakan kaos bersimbol negara Zionis itu. Bahkan di kaos tersebut juga tertulis kalimat ancaman berbunyi, "Kami tidak akan melupakan atau memaafkan."
Militan Hamas meminta para keluarga sandera Israel untuk bersiap menyambut kepulangan sejumlah tawanan. Hal itu disampaikan Hamas lewat sebuah video yang dibagikan di saluran Telegramnya pada Selasa 15 April 2025. Diketahui Hamas sengaja merilis video itu untuk disampaikan pada keluarga para sandera Israel. Militan Palestina itu meminta mereka bersiap menyambut keluarganya yang bebas dari Gaza. Namun para sandera itu akan dipulangkan dalam keadaan tak bernyawa. Diungkap Hamas, sejumlah sandera akan kembali ke Israel dalam balutan peti mati berwarna hitam. Dalam video yang dibagikan, Hamas terlihat melakukan serah terima 4 peti mati dengan palang merah internasional. Lebih lanjut, Hamas menyatakan bahwa kondisi jasad sandera tersebut pun mengenaskan. Jasad para tawanan itu disebut terkoyak akibat pecahan peluru dari rudal yang dilesatkan tentara Israel ke Gaza. Juru bicara Brigada Al-Qassam Abu Ubaidah menyatakan bahwa pihaknya kehilangan kontak dengan penjaga sandera Israel Amerika Serikat Eden Alexander. Disebutkan kontak mereka terputus tepat selesai Israel melancarkan serangan udara ke Gaza. Meski begitu, Al-Qassam masih terus berusaha untuk memastikan keadaan Eden. Dikutip dari Tribun News, Abu Ubaidah menyatakan bahwa Israel sengaja mengebom wilayah tersebut. Menurutnya, pasukan Zionis mencoba menghilangkan tekanan terhadap berkas sandera berkewarganegaraan ganda untuk melanjutkan genosida. Sebelumnya, Hamas sendiri merilis rekaman yang memperlihatkan Eden Alexander dalam keadaan hidup. Diketahui video yang dirilis pada Sabtu 12 April 2025 itu menampilkan Eden yang memohon untuk dibebaskan. Eden juga sempat menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berbohong dan hanya mengumbar janji untuk membebaskan sandera. Pejabat senior Hamas menegaskan bahwa menyerah bukanlah pilihan bagi pihaknya. Ia juga mengecam agresi Israel yang disebutnya sebagai genosida di jalur Gaza. Militan Palestina itu juga menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan kejahatan perang demi kelangsungan karir politiknya sendiri. Kepala Biro Politik Hamas di luar negeri Sami Abu Zuhri mengungkapkan pada Selasa 15 April 2025 bahwa Hamas takkan pernah menyerah. Pihaknya mengaku akan terus berjuang untuk memenuhi tuntutan rakyat Palestina. Dikutip dari Tribun News, Zuhri menegaskan komitmen Hamas dalam menghadapi pendudukan Israel. Zuhri menekankan Hamas tak akan mengibarkan bendera putih meski diterpa berbagai tekanan dari Zionis. Lebih lanjut, Zuhri juga mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas dukungannya terhadap kampanye genosida Israel di Gaza. Selain itu, ia turut melontarkan kritikan keras pada pemerintah negara-negara Arab yang dinilainya tak bertindak menghadapi krisis kemanusiaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.